Di awal cerita kita diperlihatkan dengan beberapa petarung yang sedang latihan, di mana mereka akan mengikuti sebuah turnamen bela diri internasional yang bernama Kumite. Kisah akan berfokus pada seorang perwira muda bernama Frank Dux, di mana dia tidak diizinkan untuk mengikuti turnamen tersebut, dan oleh karena itu Frank pun kabur dari markas militernya dan menuju ke tempat guru bela dirinya sekaligus orang tua angkatnya dahulu. Took a shower, I waited, and he disappeared. I tell him you are here. Di sana Frank mendapat kabar buruk bahwa adik tirinya tewas dalam turnamen kumite tersebut oleh petarung yang sangat buas dan sangat kejam. Frank pun emosi dan meminta sang guru untuk melatihnya kembali, sekaligus mengajarkan jurus pamungkasnya demi membalas dendam adik tirinya tersebut. No more training. I left Japan another chance to pass on the teaching when Shingo died. Dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, Frank pun berlatih berbagai teknik, diantaranya jurus kepret nyangsang, menajamkan panca indera dengan menutup kedua matanya, dan terakhir jurus pamungkas yang bernama jurus bangkong sapintrong menahan nafsu. Singkat cerita, Frank pun terlihat sudah ada di Hong Kong. Di sana dia bertemu dengan petarung Amerika yang bernama Ray Jackson, dan Frank pun memutuskan mendaftarkan diri bersama dengannya. To try it. They are like the mask for outsiders. You are in Hong Kong. 呢兩個係嚟打擂台咩？ Setibanya di sana, mereka kemudian menyerahkan surat undangan. Namun karena penampilan Frank kurang meyakinkan, pihak panitia menyuruh Frank untuk menunjukkan kebolehannya dengan menghancurkan batu bata. Dengan jurus kepret nyangsang yang sudah dilatihnya, Frank pun berhasil pecahkan batu bata tersebut. No shit, you honor his invitation. Very good. Di sisi lain, ternyata pihak militer mengejar Frank karena sudah kabur dari markas dan mencoba membawa kembali ke Amerika. Chen, we all know that the Kumite is... My men are already overworked. You know where to reach us? Sementara Frank dan Ray terlihat berada di sebuah bar, yang di situ ada seorang wanita bule yang sedang diganggu oleh petarung lain. Dengan sigap Frank pun menolongnya dan mendapatkan hati si wanita tersebut. I've been trying to get a story on... You agreed to have dinner with me tomorrow night. Saat sudah sampai di hotel, Frank pun dengan tekad yang kuat terus berlatih dengan sungguh-sungguh agar tampil prima dalam pertandingan nanti, sekaligus menjuarai turnamen kumite tersebut. I'm ready. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba. Terlihat semua petarung dari berbagai penjuru dunia semua berkumpul di sana. The Kokurokai has been joined after. Ronde pertama kita akan melihat karate dan kickboxing, di mana seorang kickboxer menang dalam pertandingan tersebut. Selanjutnya giliran Ray yang naik ring, di mana dia melawan petarung berlegging yang memiliki gerakan lincah sehingga hidungnya sempat berdarah karena tendangannya. Tak ingin menyerah begitu saja, Ray pun naik pitam kemudian memukul jatuh petarung berlegging tersebut dengan hanya 1 pukulan saja. Dari kedua petarung tadi, kita akhirnya akan melihat sang juara bertahan sekaligus merupakan petarung paling kuat, paling sadis, dan memiliki nenen paling besar di antara petarung yang lain. Dia adalah Chong Li. Tak butuh waktu lama, Chong Li pun dengan mudah langsung mengalahkan lawannya sampai cedera parah hanya dalam 1 gerakan saja. Tiba saatnya Frank bertarung. Dengan tidak sombong, sopan, beretika, dan berseragam lengkap, Frank pun mulai pertandingannya. Dengan mengejutkan, Frank pun berhasil mengalahkan lawannya hanya dalam 12 detik saja.
mengalahkan rekor dunia yang dipegang si Chong Li saat ini. Ronde demi ronde pun terus berlanjut, dan pertandingan pun semakin sengit. Singkat cerita, Frank dan Ray terlihat berada di lobi hotel, di mana kedua utusan militer datang untuk menjemput Frank. Namun berkat bantuan dari Ray, Frank berhasil lolos dari kejaran mereka. Selanjutnya Frank menemui wanita si bule yang ditolongnya tempo hari dengan tujuan ikut bersembunyi di tempatnya. Namun apa yang terjadi? Yang tadinya ingin fokus berlatih malah tergoda rayuan setan yang terkutuk, dan ular kobranya pun berhasil masuk kandangnya. Tibalah hari kedua, babak eliminasi pun berlanjut kembali, di mana kita akan melihat Chong Li kembali berulah saat dirinya dengan sengaja mematahkan kaki lawannya, seolah ingin mengintimidasi lawan-lawan yang lain. Frank kemudian dapat lawan yang tinggi besar yang membuatnya terpaksa membuka bajunya dan mulai serius dengan pertandingannya. Di mana Frank sempat terdesak, namun dengan jurus kepret yang sudah dilatihnya, Frank pun berhasil melukai organ dalam dan mengalahkan pria raksasa tersebut. Pada akhirnya Ray harus melawan Chong Li, di mana Ray berhasil membuat Chong Li sedikit berdarah. Namun karena dia terlalu berbangga diri, Chong Li pun berhasil mengalahkan Ray dan sengaja membuat Ray cedera hingga dia mengalami koma. Beruntung Ray masih selamat dan harus dilarikan ke rumah sakit sampai dia benar-benar pulih kembali. Tak tega melihat temannya seperti itu, Frank kemudian terus fokus berlatih untuk bisa mengalahkan si Chong Li tersebut. Saatnya tiba pertandingan selanjutnya. Ray dan Chong Li pun saling unjuk kebolehan dengan mengalahkan lawan-lawannya. Para penonton kemudian mulai menaikkan taruhannya dan pihak panitia sendiri menyiapkan arena yang berbeda khusus untuk pertandingan final antara Chong Li melawan Frank Du. Prepare the platform for the final. Dan pertandingan final pun dimulai. Chong Li dan Frank Du saling serang dengan jurus andalannya masing-masing. Jurus tendangan bangkong sapintrong Frank pun berhasil membuat Chong Li terdesak. Tak ingin kalah begitu saja, si Chong Li pun berbuat curang dengan mengaurkan kapur barus pada mukanya Frank, sehingga penglihatan Frank terganggu. Pukulan dan tendangan terus diterima si Frank, di mana mustahil menang atas si Chong Li ini. Hingga pada suatu titik Frank teriak karena putus asa. Dan pada saat itu juga Frank ingat akan latihannya, di mana Frank mulai fokus dan dalam kemustahilan tersebut semua panca indera Frank seketika menajam dan bisa merasakan keberadaan Chong Li, serta berhasil mendendang Chong Li sampai terkapar saat itu juga.
Saat si Chong Li menyerah, Frank pun akhirnya resmi jadi juara baru turnamen kumite sekaligus menjadi petarung asing pertama yang mendapat gelar juara dalam turnamen berdarah internasional. Setelah semua selesai, Frank pun kemudian menemui Ray yang sudah sadar dan akan bertarung di lain kesempatan. I love you, my friend. Frank kemudian kembali bersama kedua utusan militer yang menjemputnya dan pamit pada si cewek bule yang pernah ditumpakannya.